selama hidup di Tarakan, saya bandingin lah selama saya hidup di Jakarta dan di Tarakan itu perubahannya itu dia beda. Maksudnya lebih sering fokus main HP. Main HP itu kadang nggak tidur sampai pagi. Terkadang dia lupa di naruh kayak kaca kayak gitu kan, kaca. Terus tuh kayak plastik sabu yang kecil-kecil itu, bungkus-bungkusan itu. Kok ada penarikan 6 juta ya gitu. Terus saya tanya lah, kenapa ya ini? Saya bilang, kenapa uang saya tiba-tiba di ATM tuh ada penarikan gitu. Harapan, motivasi, dan inspirasi wanita. Di episode Hari Ibu kali ini, kita kehadiran narasumber spesial, yaitu seorang istri klien rehabilitasi narkoba BNN Kota Tarakan, yang akan bercerita tentang bagaimana dia struggling dalam mendampingi seorang suami yang notabene menggunakan pengguna dari narkoba itu sendiri. Kita sapa beliau. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Semangat ya. Semangat. Iya, Ibu. Terima kasih sudah berani hadir dan bahkan mungkin bercerita dengan kawan-kawan di luaran tentang perjuangan Ibu mendampingi sang suami yang terjerat kasus narkoba. Oke, baiklah, langsung saja Bu. Ingat nggak sih momen pertama kali Ibu mengetahui sang suami sebagai pengguna narkoba itu sendiri? Itu momen pertama yang saya dapat suami saya itu sebagai pemakai itu di tahun 2000 berapa ya? 2018. 2018. Jadi selama kami itu pindah dari Jakarta ke sini. Kami kan sempat lama tinggal di Jakarta, merantau kerja di sana. Terus pindah ke Tarakan itu tahun 2016-2015. Nah itu selama kami di sini itu 2015-2016 itu saya belum mengetahui kalau dia mengetahui kalau dia ternyata pakai narkoba. Setelah saya jalani selama hidup di Tarakan, saya bandingin lah selama saya hidup di Jakarta dan di Tarakan itu perubahannya itu dia beda. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu dia lebih maksudnya lebih sering fokus main HP. Main HP itu kadang nggak tidur sampai pagi. Terus pagi nanti saya bilang, kok nggak tidur gitu. Perasaan kamu dari tadi malam nggak ada tidur gitu kan. Nggak tahu lah, nggak bisa tidur mungkin karena minum kopi kali kayak gitu. Terus lama kelamaan ya dari situ saya cari tahu lah kenapa penyebabnya dia kayak gini. Akhirnya terkadang dia lupa di naruh kayak kaca kayak gitu kan, kaca. Terus tuh kayak plastik sabu yang kecil-kecil itu, bungkus-bungkusan itu. Nah dari situ kan saya tanya lah sama teman, ini kaca kayak gini nih buat apa gitu kan. Oh itu tuh untuk orang pakai sabu tuh katanya gitu. Diletakkannya di mana itu Ibu? Apanya? Diletakkannya biasanya di mana Ibu menemukan itu? Biasa kalau saya mau cuci baju gitu kan. Kadang dia lupa kali ya, dia taruh di kantong. Atau dia taruh di dalam tas kah kayak gitu. Kadang saya temukan di tas atau di kantongnya sih. Ya. Jadi kecurigaan itu muncul setelah Ibu pindah ke Tarakan. Iya. Gitu ya. Kalau boleh tahu suami pekerjaannya? Kalau pas kami baru pindah itu
kita baru mulai mau coba usaha. Membuka usaha udah swasta begitu ya? Iya, jadi usaha karena dia belum ada kerjaan kan. Nah, saya buka usaha dulu salon kayak gitu. Nah, dia sementara ikut sama orang tua saya. Artinya aktif di family business begitu Iya, ya? bantu orang tua. Setelah ngelihat tadi kecurigaan macam-macam dan sebagainya, begitu Ibu tahu faktanya beliau menggunakan narkoba, apa reaksi pertama Ibu? Iya, reaksi pertama itu saya bilang, kamu ini kan belum ada kerjaan tetap gitu. Terus beli barang kayak gini tuh uang dari mana kayak gitu. Dia bilang, ya aku dapat uang-uang sampingan kayak gitulah, uang-uang sampingan. Bantu orang tua, terus tuh ada jual apa juga di atas kapal kalau saya bantu naik ke kapal. Ya saya jual-jual apakah, kartu kah apa kayak gitu. Adalah uang-uang sampingan kayak gitu. Terus saya bilang, lebih baik itu uangnya dikasih sama anak aja gitu kan. Karena kan kita nih nyari uang aja masih maksudnya mulai dari nol kan kayak gitu. Jadi inilah belajar hemat lah kayak gitu. Masalahnya beli barang kayak gitu kan bukan murah. Akhirnya dia bilang, iya, enggak, aku tuh paling sekali-sekali aja kayak gitu. Kalau mau kerja aja, mau bantu misalnya kerjaan lagi banyak ya aku baru memakai kayak gitu. Oke, berarti ekspresi Ibu pertama waktu itu tidak dalam keadaan marah Enggak, ya? biasa aja ya. Biasa aja. Dan reaksi dia semacam menyesal atau bagaimana waktu itu pertama kali? Ketika Ibu harus menegurnya begitu ya? Enggak, dia sih biasa aja juga kayak gitu. Maksudnya ngasih taunya juga pokoknya buat saya tenang lah kayak gitu. Ya udah tenang aja, saya tuh cuma pakai sekali aja kalau pas kerja, misalnya kerjaannya berat kayak gitu saya pakai. Terus tuh saya juga main HP tuh untuk cari-cari pekerjaan apa yang bisa buat usaha apa kayak gitu. Pokoknya banyak lah dia ini alih-alihkan untuk supaya saya tuh nggak marah kayak gitu. Lama-kelamaan saya lihat kalau dia ikut orang tua saya tuh dia kemana kayak gitu. Nah maksudnya sempat lari-lari kemana-mana kayak gitu. Mungkin ya pergi ambil barang kah apakah kayak gitu kan, saya nggak tahu juga dia kemana. Sampai kadang orang tua juga nanya kemana dia. Lah bukannya tadi ikut. Nggak tahu dia kemana tadi tuh. Jalan sendiri kayak gitu. Jadi sering hilang-hilang? Ya sering hilang-hilang lah kayak gitu. Oke, sampai mungkin tidak pulang ke rumah gitu? Enggak juga. Maksudnya ada. dia curi-curi itu pada saat lagi kerja aja. Maksudnya Di sela-sela? Ya di sela-sela pas lagi kerja aja dia. Biasanya curi-curi pergi ke beli barang kah apakah kayak gitu. Penjelasan dia yang saya memakainya sesekali saja. Iya, sesekali. Itu buat Ibu sudah cukup menenangkan atau Ibu makin penasaran ya? Sebenarnya ini barang sampai sejauh apa dan sebagainya atau bagaimana? Iya, penasaran. Oke. Yang Ibu lakukan? Saya ngerti aja lah, saya ngertiin aja. Karena kan di situ juga maksudnya saya punya penghasilan juga gitu kan. Maksudnya selagi dia nggak merugikan saya, dia ada juga ngasih uang berapa lah kayak gitu. Jadi saya bilang ya udahlah. Jadi saya nggak terlalu nggak mempermasalahkan. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya sampai beberapa tahun, saya bukain lah kita buka konter lah buat dia ada kerjaan tetap kan kayak gitu. Konter apa itu? Kayak servis gitulah. Untuk dia aktivitas begitu ya? Ya, supaya dia punya aktivitas selain kerjaan yang bantu orang tua saya gitu kan. Nah, makin kesini malah dibukain usaha seperti itu kan, itu kan customer kan hanya maksudnya berhubungan langsung sama dia kan, kayak gitu. Maksudnya komunikasi langsung ke dia.
Jadi kan saya nggak tahu lah misalnya maksudnya eh, misalnya ada pemasukannya atau tidak, kayak gitu kan saya nggak tahu. Paling kalau ada pemasukan dia kasih, mungkin dia bagi kayak gitu. Dia kasih saya separuh, dia Gunakan. buat dia sendiri, buat dia pakai separuh. Cuman yang maksudnya mengganggu kenyamanan saya gitu. Nah maksudnya tuh dia lebih sering begadang, kadang tuh lebih fokus, kayak kerjanya tuh lebih fokus gitu. Oke, begadang kuat begitu Ya, ya? kuat Oke. begadang dia fokus. Jadi kayak fokus biar nggak ada maksudnya yang harus dia kerjakan tuh sembarang, dia tuh malam aktif beraktivitas kayak gitu. Jadi saya merasa kayak ini waktunya istirahat ini, saya bilang gitu. Kok kamu terlalu aktif gitu nah. Ini nggak bisa tidur kayak gitu, nggak bisa tidur. Oke. Terus saya bilang, kan besok pagi kan kita harus beraktivitas, ngurus anak apa segala, antar sekolah apa segala. Terus kalau misalnya kamu malam nggak tidur, pagi baru mau tidur, siapa yang mau ngurus ini semua? Saya bilang gitu. Dia bilang enggak, nanti kasih bangun aja kayak gitu. Akhirnya lama kelamaan saya merasa kayak enggak ini nah apa kayak kerjasamanya kurang gitu nah. Oke. Dalam mengurus anak maksudnya. Ya, artinya Ibu sudah mulai merasa ada keluhan-keluhan begitu ya? Iya. Oke, kapan saatnya? Itu mungkin Ibu masih dalam taraf mentoleransi ya? Iya. Kapan saatnya bom itu benar-benar meledak dan Ibu merasa bahwa mungkin Geram ada banget satu ya. emosi yang Iya. ini nggak bisa dibiarin. Iya. Itu kapan? Itu pas dia usahanya tuh kayak kurang pemasukannya lah kayak gitu kan. Terus saya malam itu saya dari pagi sampai malam tuh pas Ramadan tuh. Saya kan banyak customer juga kan. Jadi saya sibuk lah dari pagi sampai malam. Jadi saya maksudnya kurang memperhatikan ini apa aktivitas dia lah kayak gitu. Jadi pas saya istirahat malam tidur itu tiba-tiba tuh HP saya tuh diambil sama dia. Oke. Enggak deh. Dompet diambil sama dia, iya. Oke. Dompet. Terus dompet saya tuh di situ kan ada ATM saya. Terus diambil lah ATM saya tuh. Itu pas saya tidur pas capek-capeknya tuh. Jadi saya kayak nggak rasa lah kalau ATM saya diambil gitu kan. Tiba-tiba pas besok paginya tuh saya iseng kan ngecek mobil banking kan. Ya. Terus saya lihat kok ada penarikan 6 juta ya gitu. Terus saya tanya lah, kenapa ya ini? Saya bilang, kenapa uang saya tiba-tiba di ATM tuh ada penarikan gitu. Ya. Nah nggak tahu katanya gitu. Nggak tahu kenapa. Aku nggak pernah nyentuh ATM-mu katanya gitu. Ya udah akhirnya saya bilang, ayo temani ke ATM yuk, temani ke bank yuk. Oh yaudah ayo. Nah akhirnya ikutlah dia nemenin ke bank. Saya nanya lah sama CS kan. Saya bilang, Mas ini kenapa ya ada penarikan 6 juta? Saya nggak merasa nih ngambil ini, saya nggak pernah merasa menarik uang saya segini. Saya bilang gitu. Oh ini ada Bu, ada penarikan ini katanya gitu. Di ATM alamat ini katanya. Siapa ya Mas ya? Perasaan ATM saya ada kok sama saya bilang gitu. Nah nggak tahu lah Bu katanya gitu. Coba Ibu tanya keluarga kah siapakah katanya. Enggak, saya nggak ngerasa Mas. Saya nggak ngerasa narik. Saya bilang gitu. Dan waktu itu Ibu sudah mulai merasa curiga yang menarik itu suami atau? Ya saya sudah mulai merasa curiga ya. Oke. Saya lihat dia mukanya biasa aja, santai aja gitu. Jadi saya bilang, jadi saya sempat ngelirik kan, siapa yang ambil? Dia bilang nggak tahu katanya gitu. Benar, aku bilang kayak gitu.
Jujur aja, saya bilang gitu. Ya. Jujur aja. Kalau emang kamu yang ambil, jujur. Kalau bukan kamu, jujur. Enggak, bukan saya, katanya gitu. Oke. Akhirnya saya cari tahu lah. Saya lihat terus mobil banking saya kan, siapa ya yang ambil ya, kayak gitu. Karena saya merasa hari itu saya full seharian itu kerja, nggak pernah kemana-mana, maksudnya nggak keluar rumah. Terus lama-kelamaan dia jujur. Dia lihat saya mungkin kayak mencurigai dia gitu kan. Akhirnya dia jujur. Dia bilang, iya saya ambil tadi, katanya gitu. Saya yang ambil karena saya ada utang sama ini, katanya. Utang di mana? Oke. Kan dia sempat juga saya suruh, maksudnya bantu teman, kerjaan teman sebagai tim leader kayak gitu, tim leader dari perusahaan gitulah, perusahaan. Nah, nggak tahu dia bilang setoran dari laporan yang harus dia setorkan ke perusahaan itu dia pakai ternyata uangnya. Jadi pada saat yang dia ambil uang saya itu dia udah harus disuruh setoran. Oke. Nah disitulah dia akhirnya nekat ngambil kayak gitu. Dan ibu merasa bahwa itu adalah salah satu bentuk kebohongan atau ibu mempercayai begitu aja? Enggak, itu kebohongan. Sudah merasakan Iya, itu? sudah merasa kebohongan. Selanjutnya pasti akan, setelah kebohongan pertama pasti akan berlanjut Ya. pada kebohongan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Selanjutnya apa lagi yang sedang beliau perbuat? Nah mulai dari situ saya sudah nggak percaya gitu. Maksudnya kepercayaan saya tuh ini apa, berkurang sama dia. Jadi setiap apapun yang dia kerjakan itu saya pasti curiga. Oke. Nah itulah dijadikan alasan sama dia. Saya capek juga nih dicurigain terus, katanya gitu. Saya bilang ya saya nggak mungkin curiga kalau kamu nggak pernah bohong kayak gitu. Yeah. Bukan sekali dua kali tapi sering. Akhirnya dia bilang, iya nanti saya ganti tuh uang kamu, katanya gitu. Nanti saya kerja, saya cari, saya ganti. Cuman kan saya merasa kayak dia tuh lebih pentingin egonya daripada maksudnya jadi kepala rumah tangga yang betul-betul untuk keluarga kayak gitu. Oke. Otomatis secara nggak langsung mempengaruhi ekonomi, kemudian keluarga, pengabaian dan sebagainya. Anak-anak gimana, Bu? Ya anak-anak juga kayak merasa kurang diperhatikan sama ayahnya. Oke. Tadi Ibu bilang ada berapa putra putri? Ada 3. 3 orang. Komentar mereka tentang kok papa nggak Mereka pernah tuh masih nganterin saya kecil. sekolah dan sebagainya seperti itu. Masih kecil kan mereka. Masih kecil, jadi nggak ada ini. Jadi nggak seberapa ini sih, belum seberapa apa. Okay. Dan kemarin juga saya masih maksudnya pakai jasa IRT kan. Jadi adalah yang bantu-bantu untuk antar jemput sekolah. Jadi saya nggak terlalu berharap sama ayahnya untuk ngantar jemput. Karena saya pakai IRT kan, karena saya bilang dia kurang fokus sama keluarga, jadi saya ambil IRT. Oke. ART ya? Ya, asisten rumah tangga gitu ya. Oke. Ibu, jadi tadi Ibu sudah mentolerir anak-anak juga kayaknya nggak terlalu paham gitu ya, belum terlalu paham. Bagaimana dengan keluarga besar? Keluarga besar sih nggak tahu, karena saya kan juga nggak pernah cerita. Sampai dengan detik ini? Kalau sekarang keluarga udah nggak ada. Maksudnya orang tua saya udah nggak ada. Tapi kalau saudara sih tahu. Saudara udah tahu. Itu pun saya baru tahunya beberapa tahun inilah. Tahun-tahun kemarin baru tahu. Komentar mereka, Bu? Ya komentar mereka ya menyerahkan aja lah keputusannya sama saya gitu. Kamu yang jalanin ya dari kamu aja mau lanjut apa enggak kayak gitu. Artinya keluarga bijak begitu ya? Iya. Tidak, kadang kita pernah mendengar nih, mohon maaf misalnya tersandung kasus narkoba, kemudian istri meninggalkan suami dan keluarga juga tidak ada yang mau mendekat gitu. Nah tapi ini ibu bertahan dalam tanda kutip menambil. Apa alasan ibu? Mungkin nggak semua perempuan di luar se-struggling ibu gitu ya, tiap hari dibohongin dan kemudian tidak menjalankan fungsi tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang baik.
Apa alasannya? Alasannya sih karena anak-anak juga ya, anak-anak kan dekat sama dia juga kan. Maksudnya kadang cari sosok ayahnya kayak gitulah, sering cari ayahnya kayak gitu. Terus alasannya itu yang kedua, karena saya kasihan juga sama dia sebenarnya. Maksudnya dia salah pergaulan kayak gitu. Tapi saya sering juga menasihati dia bahwa kamu tuh salah pergaulan kayak gitu. Kalau menurut kamu pergaulan itu nggak baik, jangan diikutin. Terus yang saya pikirkan juga, kalau saya tinggalin itu, kasihan dia takut ini apa? Maksudnya makin hancur gitu. Nah. Itu yang ada di benak Ibu. Ya. Karena kan saya merasa saya sudah lama kan sama dia. Jadi saya kasihan, maksudnya kasihan kalau dia hancur. Bisa kasih saya tisu? Saya yakin di luaran banyak perempuan-perempuan lain yang sama seperti beliau. Tapi keputusan untuk bertahan, saya rasa bukan keputusan yang salah. Ibu sudah jadi perempuan yang hebat. Cinta kasih mengalahkan semuanya di saat orang mungkin berpikiran negatif. Tapi saya yakin Ibu hadir di sini untuk menguatkan perempuan-perempuan yang lain bahwa sebenarnya bisa dan Ibu bisa. Oke. Ya. Kita lanjut ya, Bu. Ya. Oke. Ibu. Ibu tetap positif terhadap suami. Keluarga juga bijak. Anak-anak pun juga mungkin belum ke sana. Tapi bagaimana dengan stigma negatif di lingkungan luar? Apa yang Ibu lakukan? Dan ada nggak pengalaman yang membuat Ibu dikucilkan dalam tanda petik oleh lingkungan terdekat Ibu selain keluarga? Iya, pasti adalah dari teman-teman, keluarga. Cuman ya, saya bilang nggak masalah, saya jalanin kan. Saya jalanin. Rasa malu tuh udah nggak ada gitu. Iya, udah nggak ada. Maksudnya malu untuk hidup sama dia lagi kayak gitu. Enggak, saya nggak ada yang rasa malu kayak gitu, enggak. Malah kadang dia yang malu kan, kadang dia yang malu. Dia bilang, apa yang dia katakan, Bu? Dia bilang, aku masih malu bah, kayak gitu. Aku masih malu kayaknya ketemu orang kayak gitu. Itu terus saya bilang, ngapain malu? Semua orang juga punya masa lalu, saya bilang gitu. Ngapain kita malu? Selagi kita mau berubah, kenapa harus malu? Makanya kasih lihat sisi positifmu yang sekarang, saya bilang. Komitmen, jangan sampai kembali ke lubang yang sama, saya bilang. Terus dia bilang, iya ya, iya semangat aja, saya bilang. Selagi kita mau berubah, nggak mau nyusahin orang lagi, kenapa tidak? Kenapa harus malu? Akhirnya dia mau bangkit lagi kayak gitu. Makanya saya tuh kadang selalu ngingetin lah dia tiap hari. Ingat, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Pokoknya itu terus yang saya ingatkan sama dia kalau misalnya dia keluar rumah kayak gitu. Karena kamu kan pernah merasakan hancur kayak mana. Hancur yang sampai nggak dipercaya orang lagi kayak gitu. Karena orang juga masih melihat saya ini baik sama orang, ya pasti orang mau menerima lah. Maksudnya perubahanmu katanya. Akhirnya dia bilang, iya ya. Jadi satu aja pesan saya bilang, jangan permalukan saya lagi. Karena apa yang kamu lakukan di luar rumah, walaupun saya nggak tahu, itu sama aja kamu mempermalukan saya.
kalau kamu melakukan hal-hal yang nggak baik. Iya, katanya gitu. Ya udah, kalau saya sih nggak malu karena saya nggak merasa salah juga sama orang lain kan. Ya. Yang salah kan ya dari perbuatan suami kan. Kalau Oke. saya nggak merasa punya salah apa-apa sama orang, jadi saya nggak malu. Kalau suami sendiri tadi bilang kan nggak malu ya, sama ibu sendiri dia ada penyesalan atau semacam janji begitu ya, sebagai orang terdekat gitu, bahwa saya akan mengakhiri ini semua dan mencoba untuk bangkit kembali. Iya, dia Apa sempat kata-katanya? janji itu. Kemarin tuh saya sudah betul-betul ninggalin dia gitu kan. Jadi betul-betul Sempat sudah ada nggak itu ya? peduli. Hah? Oke, sempat tetap satu Iya, rumah tapi ibu iya. abai terhadap semua yang dilakukan. Oke. Masih satu rumah, cuman saya udah nggak peduli kayak gitu. Hmm, Dia mau pulang, nggak pulang, saya nggak cari. itu yang ibu lakukan. Iya, itu yang saya lakukan. Jadi dia merasa kan, akhirnya saya bilang, kalau kamu begini terus, saya mau ke pengadilan aja, kayak mau akhirin ini aja, saya bilang gitu. Komentar dia, Bu? Terus katanya, janganlah, kalau kamu ke sana, kamu makin buat saya hancur lah tuh, katanya gitu. Malah kamu buat saya makin hancur, bukan saya berubah, malah saya makin hancur, katanya. Terus apa yang saya harus buat kalau kamu begini terus? Saya juga capek, sudah capek. Karena anak-anak jadi nggak terurus gitu kan. Iya. Akhirnya ya itu, dia minta kesempatan untuk berubah. Dia berjanji dia mau pergi rehab, makanya dia pergi rehab keluar. Oke, berarti sebenarnya niatan rehab itu dari dia sendiri tapi didukung oleh ibu gitu ya? Iya, saya dukung. Untuk proses sekarang ini, proses rehabilitasi itu tentunya nggak mudah ya. Iya. Yang saya dengar juga kadang ada yang kembali dalam Iya, tanda petik betul. itu. Maintenance seperti apa yang ibu lakukan untuk menjaga sang suami ini untuk tetap pada jalurnya tadi, untuk tidak kembali ke sana? Saya ini aja dia larang untuk maksudnya berkomunikasi dengan teman-teman yang pemakai itu. Saya maksudnya coba ganti nomor aja gitu, supaya teman-teman lama itu nggak menghubungin. Dia mau ganti nomor kayak gitu. Terus kalau bisa jangan habis antar anak sekolah pulang langsung pulang. Oke. Jadi kalau misalnya dia telat sedikit nyampe rumah kayak gitu, kadang saya telepon di jalan kayak gitu. Itu cara ibu menjaga. Iya. Apalagi? Terus kalau dia mau kemana-mana misalnya, ini aku mau ketemu orang, ya udah aku temenin gitu. Ini aku ada kegiatan, ya udah aku temenin kayak gitu. Jadi ibu selalu Iya. ada di sampingnya walaupun jauh dengan cara komunikasi, menelpon dan sebagainya. Iya. Mungkin itu bisa jadi tips khusus ya. Iya. Jadi buat para ibu di luar yang mungkin anggota keluarganya kesandung, jangan biarkan dia berjalan sendiri dan terus pepet, mungkin seperti itu ya, Bu. Iya. Karena nggak dia sudah berjanji terus mungkin masih ada tipu muslihat yang namanya siasat gitu ya, lagi kepengen banget untuk pakai itu barang lagi dan Pernah dibohongin. Iya, pernah. Itu kemarin tuh alasannya cuman karena kami kan ada miskomunikasi gitulah. Maksudnya komunikasi di rumah tuh adalah pasti miskomunikasi. Terus itu dijadikan alasan sama dia untuk dia pergi lagi ke temannya itu. Ke temannya, dia yang datangin temannya. Jadi saya bilang, kamu buat saya kecewa lagi kalau kayak gini. Saya kurang apa? Saya bilang, saya menunggu, sudah lama saya menunggu. Maksudnya menunggu
kamu rehab itu aja udah berbulan-bulan kan, maksud saya cukup lama kan. Terus kamu kembali, masa kamu mau begitu lagi? Saya bilang. Enggak, ini karena aku kemarin pusing aja. Ini sekali aja kayak gitu. Ini sekali Iya, aja. ini sekali aja. Dari 2018, terus tadi start rehab di tahun berapa? Di tahun ini. Tahun ini, 2025. Iya, 2020. Dan ini masuk bulan ke berapa untuk dia proses rehab? Masuk bulan kelima. Kelima. Iya. Dan ibu terus dampingin terus gitu. Iya. Yang tadi dia mencoba untuk setelah proses rehab atau mengingkari Iya. itu di bulan keberapa ibu? Baru aja nih. Baru aja. Ya, di bulan 11 kemarin. Oke. Untuk menguatkan upaya Anda membuat sang suami untuk tidak kembali terjumus, Anda bergabung dengan BNNK Kota Tarakan. Iya. Yang mendampingi terus dari waktu ke waktu gitu ya. Iya. Apa yang dilakukan oleh BNNK terhadap sang suami sejauh ini selain dukungan-dukungan rehabilitasi tadi? Apakah memberikan dukungan moral, menguatkan ibu atau bagaimana? Iya, saya biasanya tuh konsultasi sama konsul. Saya tanyakan, Mbak ini dia gini nih Mbak. Jadi pihak BNN tuh biasa manggil dia untuk supaya ada kesibukan, ada kegiatan, supaya maksudnya tidak nganggur, tidak diam begitu. Iya. Okay. Supaya dia maksudnya mengingatkan dia kembali, supaya kita tuh harus jauhi narkoba apa segala. Jadi sering ikut kegiatan workshop dari BNN. Cuman ya itulah, kalau dia kadang moodnya kan kadang naik turun, kadang mau berubah, kadang relate lagi kayak gitu. Yang ibu lakukan kalau tiba-tiba dia langsung berubah begitu, apakah ibu dengan cara tadi ngambek tadi ya tidak mau ngurus dia lagi atau marah atau enggak sih, gimana? Saya sekarang lebih diam. Diam aja, biar dia yang maksudnya dia menyadari dirinya itu salah, biar dia sendiri aja menjaga dirinya salah. Menciptakan kesadaran dari dia sendiri gitu ya. Saya paling cuma suruh anak-anaknya aja yang mengingatkan dia. Oh, anak-anak sering melakukan itu? Iya, apa yang dikatakan si kecil kepada papanya? Kadang mereka bilang, jadi jangan berteman sama teman-teman yang kemarin ya, katanya gitu. Kan kemarin sudah pergi berobat, katanya gitu. Oh, anak-anak tahu? Iya, tahu. Bagaimana ibu mengedukasinya? Anak-anak masih kecil nih ya. Bahasa ibu menerangkan kepada mereka bahwa sang suami terjerat. Saya bilang aja, itu lihat tuh, ayahmu tuh salah pergaulan. Dia berteman sama teman-teman yang nggak baik lah. Jadi kalian tuh kalau berteman sama, maksudnya kalau bergaul, lihat-lihat teman mana yang baik, mana yang enggak. Jangan diikutin, kalau yang nggak baik tuh jangan diikutin. Lihat tuh Dedi kayak gitu. Lihat tuh ayahmu kayak gitu. Kadang mereka juga nanya, apa itu Mam? Sabu-sabu tuh apa? Katanya narkoba tuh apa? Itu narkoba tuh yang merusak otak, merusak masa depan. Makanya mereka ya seiringnya waktu jadi tahu lah ini baik, ini nggak baik katanya. Ngomong baik dan tidak baik, putra putri ibu laki-laki atau perempuan? Perempuan sama cowok, cewek sama cowok. Cewek sama cowok. Yang cewek dekat sekali sama dedinya? Enggak juga. Enggak dekat. Yang paling dekat dengan sang ayah? Yang cowok. Iya. Dia sering kali misalkan menyampaikan, menasihati dalam tanda petik dengan cara anak-anak gitu ya kepada ayahnya. Iya. Kadang dia menasihati ayahnya tuh
ini banyak sholat supaya dijauhin dari pengaruh-pengaruh buruk. Jadi kalau dia sholat ya dia ajak ayahnya sholat. Dia ajak begitu ya. Terus sering diingatin juga lebih sering sama kami lah. Lebih sering ngumpul sama kami, maksudnya ngobrol sama kami, katanya. Karena kan mereka kan kurang, maksudnya ayahnya tuh kurang komunikasi, jarang komunikasi sama anaknya. Lebih sering fokus di HP. Jadi sebelum ayahnya setelah ayahnya berobat kemarin, rehab kemarin, dia bilang anak-anak kasih pesan ke ayahnya supaya lebih sering dekat sama mereka, ibadah sama mereka, ibadah sama-sama, jalan-jalan sama-sama. Dan sang ayah mendengar itu. Iya, itu. Oke. Ibu pernah nggak sih iseng ibu buka HP sang suami? Percakapan apa biasanya muncul di situ yang membuat ibu curiga atau apalah gitu, atau mungkin yang tadi bahasa ibu circle tadi ya, apa pertemanan yang tidak benar dalam tanda petik? Iya, pembahasan yang maksudnya kayak reuni. Ya, reuni relate kayak gitu nah. Bahasanya gimana Bu, kalau kita biar pemirsa di rumah juga bisa tahu. Kadang biasa teman-teman ada istilah-istilah khusus ya, atau gimana kalimatnya biasanya di dalam WA atau apa itu, WhatsApp atau SMS? Biasa di WhatsApp mereka ngobrol ya. Biasa sih ngirim-ngirim kayak gambar kayak gitu, gambar-gambar tabung lebong kayak gitu. Kadang saya bilang maksudnya jangan diladeni percakapan kayak gitu. Itu bisa menimbulkan keinginanmu nanti. Terus dia bilang, enggak lah, ini kan cuma canda-candaan aja. Jadi itu bagian dari upaya untuk membangkitkan lagi, atau istilahnya narkoba memanggil gitu ya, supaya dia teringat kembali. Tapi dia sudah tidak mau ya, artinya sudah enggak menganggap itu sebagai sesuatu yang perlu dia perhatikan gitu ya. Ya. Atau sebaliknya mulai tergoda kembali? Iya, kadang tergantung moodnya dia aja. Kadang tiba-tiba dia jadi kepengen, kadang tiba-tiba enggak lah, janganlah kayak gitu. Aku udah pernah hancur gara-gara ini. Tapi kadang tiba-tiba nggak tahu ya. Saya juga nggak ngerti jalan pikiran mereka kan. Jadi saya juga bingung jadinya. Kamu ini sebenarnya mau berubah apa enggak kayak gitu. Suami pernah nggak Bu sampai, mohon maaf misalnya, sampai meneteskan air mata atau dalam penyesalan yang luar biasa sekali di hadapan Ibu? Iya, pernah. Apa yang dia katakan? Pas dia lagi hancur-hancurnya tuh dia. Maksudnya dia katakan tuh, dia bilang, saya minta maaf. Mungkin saya banyak salah katanya. Mungkin saya banyak berbohong. Makanya saya kadang mendapat masalah dari orang lain. Kayak gitu. Saya kan juga nggak tahu masalah apa yang dia dapat di luar sana. Saya juga nggak tahu. Hanya dia aja yang ngerasain. Jadi kadang tiba-tiba dia nangis aja. Oh gitu, sering seperti itu ya? Iya. Dan tipenya tipe ekstrovert atau lebih ke introvert begitu? Dia lebih ke introvert. Dan itu mungkin yang membuat dia semakin rasa terpuruk, tidak bisa melepaskan apa yang dia rasakan ya. Tapi untung dia punya ibu, orang yang sampai dengan hati ini masih bertahan mendampingin, karena mungkin bisa jadi kekuatan dia ada pada ibu dan juga putra-putrinya. Oke, Ibu, untuk ibu-ibu yang di luar sana, saya yakin banyak sekali yang mengalami kasus seperti Ibu. Apa yang Ibu ingin katakan kepada mereka tentang ibu-ibu yang struggle sampai dengan saat ini bertahan mendampingi para suami, para anak, dan keluarga yang terjerat kasus narkoba?
saya. Lebih sabar aja, lebih sabar. Dan pahami mereka. Sabar dan pahami mereka. Sabar dan pahami mereka. Oke. Karena tanpa kita mereka nggak akan, maksudnya tanpa kita semangatin mereka nggak akan mau berubah maksudnya. Oke. Berarti kunci perubahan mereka hanya ada pada orang terdekat. Ya, beri begitu dukungan sama dia, Mhm. bahwa dia nggak sendiri. Oke. Kita masih ada buat dia. Mhm. Dan dikasih semangat lah Gitu. buat mereka mau bangkit kembali. Oke, Ibu. Mudah-mudahan tips tadi, sharing tadi, cerita-cerita Ibu bisa menyemangatin ibu-ibu di luaran sana yang tersandung kasus yang sama seperti Ibu alami. Pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan salah satu istri klien rehabilitasi narkoba dari BNN Kota Tarakan. Rasanya memang tak mudah untuk menjadi orang terdekat dan mendampingi mereka untuk lepas dari jerat narkoba hingga sampai dengan saat sekarang ini. Di luaran, Anda tidak sendiri karena ada orang-orang seperti beliau dan ada BNN Kota Tarakan yang akan terus mendampingi. Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Harmoni. Sampai jumpa. Salam.